Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tatkala membahas tentang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya Nabi dan Rasul berbeda seperti yang selama ini kita ketahui. Sayangnya, hal tersebut masih sering disalahpahami banyak warga Muslim di negara kita. Namun tahukah kalian, kesalahpahaman yang terjadi itu bukan hanya mencakup perbedaan Nabi dan Rasul. Sebab ternyata masih ada segelintir umat Muslim yang percaya jika Rasul pertama yang diutus Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Lantas, jika bukan Nabi Adam, siapakah sebenarnya Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetap tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mengimani Nabi dan Rasul sesuai perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata bukanlah perkara yang tak memberi manfaat pada diri seorang hamba. Pasalnya, dengan beriman kepada para utusan Allah, kita dengan mudah mengambil pelajaran berharga yang bisa diterapkan dalam menjalani kehidupan dunia. Bagaimana tidak, melihat berbagai kisah perjalanan umat manusia di zaman kenabian, ada banyak riwayat-riwayat yang mengisahkan bahwa kepatuhan umat terdahulu kepada para utusan Allah memudahkan langkah mereka menuju surga. Seperti dalam kitab tafsir Al-Muyassar dijelaskan, apakah kaum mukminin itu mengira akan memasuki surga, sedangkan belum datang kepada mereka ujian serta cobaan, seperti yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Sungguh, kaum-kaum di zaman tersebut merasakan kemiskinan, penyakit, dilanda rasa takut dan kegelisahan, hingga tibalah utusan Allah dan mereka berkata, kapan pertolongan Allah tiba? Para utusan Allah menjawab, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang beriman. Dari penjelasan tersebut, tak perlu diragukan lagi jika dengan meneladani sifat-sifat yang ada pada 25 Nabi dan Rasul sudah menjadi pilihan yang tepat menghadapi segala ujian dunia. Akan tetapi, selain meneladani utusan-utusan Allah, satu hal yang juga penting untuk diketahui, bahwa ternyata Nabi dan Rasul memang sama-sama sebagai utusan Allah, namun memiliki beberapa perbedaan. Hal tersebut berangkat dari potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun dan tak pula seorang Nabi. Al-Quran, Surah Al-Hajj, ayat 52. Melalui ayat tadi, Ibnu Abil Is Al-Hanafi menyebutkan perbedaan pertama antara Nabi dan Rasul dalam kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasatiyah, di mana sebagian ulama berpendapat siapa saja yang menerima wahyu dari langit lalu diperintahkan untuk disampaikan kepada suatu kaum, maka dia adalah nabi sekaligus rasul. Namun apabila seorang utusan menerima wahyu lantas tidak mendapat perintah untuk disebarkan kepada suatu kaum, maka dia hanyalah seorang nabi. Sayangnya, pendapat Ibnu Abil Is yang mengatakan nabi tidak menyebarkan wahyu terbantahkan dengan makna nabi atau nubuah pada kitab tafsir Al-Qurtubi, lantaran dalam kitab tersebut kata nabi bermakna pembawa berita. Selain itu, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya juga memberi pandangan jika perbedaan Nabi dan Rasul itu dilihat dari cara mereka menerima wahyu. Bagi para Nabi, mereka akan menerima amanah kenabian melalui mimpi, sedangkan Rasul melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tak cukup sampai di situ. Dalam kitab An-Nubuwah, sebagian ulama juga menyepakati bahwa hal yang membedakan antara Nabi dan Rasul bisa diketahui dari respon kaumnya. Apabila respon kaumnya menyelisih atau menentangnya, maka dia adalah seorang Rasul. Tapi apabila kaum tersebut menyambut dakwanya, maka dia adalah seorang Nabi. Mengejutkannya, setelah mendengar beberapa pendapat ulama tentang perbedaan Nabi dan Rasul, ternyata ada kesalahpahaman lain yang dianut oleh banyak umat muslim, di mana mereka meyakini jika Rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini adalah Nabi Adam. Apabila menelisik pendapat ulama lebih dalam lagi terkait status beliau sebagai seorang Rasul, maka kita akan mendapati berbagai pandangan tentang kerasulan Nabi Adam alaihissalam. Salah satu ulama yang berpendapat Nabi Adam sebagai Rasul datang dari pernyataan Abu Mansur atau Mimi. Menurut Syekh Abu Mansur, umat Islam dan Ahlul Kitab telah bersepakat bahwa manusia yang pertama kali diutus Allah menjadi Rasul adalah Adam alaihissalam, di mana hal tersebut disandarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berikut. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 33.
Dari laman laduni.id juga dituliskan beberapa pernyataan yang membenarkan status Nabi Adam sebagai seorang Rasul. Pasalnya, dalam urutan 25 Nabi dan Rasul, beliau merupakan utusan pertama yang diamanahkan syariat untuk menyembah kepada Allah. Akan tetapi, meskipun Nabi Adam alaihissalam adalah manusia sekaligus Nabi pertama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan hujah atau alasan kuat akan status kerasulan beliau. Bagaimana tidak? Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasas Al-Anbiya'nya menjelaskan bahwa seorang utusan Allah bisa dikatakan sebagai Rasul ketika dihadapkan pada sebuah kaum yang menyimpang, kerusakan merajalela, dan kesesatan telah mewabah di seluruh penjuru dunia lantaran umat manusia lebih memilih menyembah berhala. Karena itu, berdasarkan beberapa kondisi tersebut, mayoritas ulama telah sepakat Nabi Adam bukanlah Rasul pertama yang diutus Allah, sebab beliau tak pernah sekalipun menghadapi penyimpangan umat manusia. Dan tahukah kalian siapa sebenarnya Rasul pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dialah Nabi Nuh alaihi salam. Status Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang Rasul memang bukanlah sekedar persepsi belaka. Pasalnya, di dalam Al-Quran maupun hadis, ada banyak sekali dalil yang digunakan para ulama untuk menguatkan kerasulan beliau. Salah satunya, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi selanjutnya. Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucu-cucunya, yaitu Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 163. Melalui ayat barusan, Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa selain menerima wahyu dari Allah untuk disebarkan kepada kaum Bani Rasim yang menyimpang, bukti kerasulan Nabi Nuh juga dikarenakan beliau telah dihadapkan pada bencana dahsyat yang hampir menewaskan seluruh penduduk bumi. Alhasil, setelah berakhirnya peristiwa tersebut, Nabi Nuh kemudian mengajak orang-orang yang membersamainya di atas batra untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melarang mereka untuk menyekutukannya. Nah, cukup sampai di situ. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Asy-Syahihain dikisahkan pernah suatu waktu sekelompok orang mendatangi Nabi Adam sambil berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan kebesarannya, meniupkan ruh kepadamu atas kehendaknya, memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu. Sudikah kiranya engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami?" Sontak saja, Nabi Adam memberi respon yang tak terduga dengan berkata, "Tuhanku, sungguh telah murka. Tidak pernah ada kemurkaan seperti ini sebelumnya. Aku telah dilarang untuk memakan buah kuldi, namun aku memakannya. Dirikulah yang seharusnya mendapat syafaat. Pergilah kalian kepada orang lain. Pergilah kalian kepada Nur alaihissalam." Kisah barusan kemudian dipertegas oleh hadis Nabi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Mereka pun mendatangi Nuh lalu berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah Rasul pertama bagi umat manusia." Hadis riwayat Bukhari. Menariknya, status Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama juga disepakati oleh seorang ulama tanah air yang akrab disapa dengan Gus Baha. Bahkan, dalam salah satu sesi ceramahnya, beliau dengan tegas berkata, hampir semua ulama yang diberi pertanyaan siapa Rasul pertama, pasti mereka akan menjawab Nuh alaihissalam. Itu adalah jawaban spontan namun berlandaskan pada dalil Al-Quran. Akan tetapi, Gus Baha tetap tidak bisa menafikan adanya perbedaan pendapat tentang siapa Nabi yang menjadi Rasul pertama. Karena itu, Gus Baha juga mengingatkan bahwa sekalipun ada perbedaan dalam perkara tersebut, kita sebagai umat muslim tak perlu berdebat antara tugas orang muslim, hanyalah mempercayai keberadaan para Nabi dan Rasul Allah. Sahabat beriman, menurut kalian, siapakah Rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini? Dan jangan lupa tuliskan alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.